Cek. Halo sahabat nih, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, yang mau ngasih gue takjil bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lain tolong dibantu komen aja, tolong dibantu like dan juga di share kalau bisa di share bisa juga boleh. Dan itu aja, langsung aja kita gaskan lah profilnya. Mereview sedikit dari Pak Sumya. Saat ini Shaggy dia berhasil membantu Nona Yun-Er dia kembali dari kekacauan yang ada di dalam hatinya, ketika hati daunnya juga mulai goyah ketika dia telah mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata dia berasal dari keluarga Lin, yang ternyata keluarga Lin adalah keluarga yang sangat-sangat jahat, menarik energi spiritual dan juga energi kehidupan yang dimiliki oleh warga kota hanya untuk kepentingan keluarga mereka sendiri. Dan di sini Nona Yun-Er pada akhirnya dia pun kembali menemukan jati dirinya ketika dia bersama dengan Lu Xiaogi. Sedangkan di sisi lainnya di wilayah dari sekte-sekte yang terdekat dari sektemu yaitu sekte Guishu saat ini mereka dalam kondisi yang enggak baik-baik saja ketika mereka telah diserang. Kini nasib mereka kurang lebih sama dengan sekte Genji yang telah diserang oleh para kultivator jahat, di mana mereka ini diserang akibat perintah dari Master Sekte Li Suifeng yang akan memberikan ataupun menebarkan sebuah kekacauan. Dan karena memang saat ini Sekte Guishu dan juga Sekte Genji serta beberapa sekte kecil lainnya telah dibereskan, maka adalah kini langkah selanjutnya bagi kelompok ini adalah menuju tempat yang memang telah dituju dan didambakan. Apalagi jika bukan itu adalah Sekte Mo. Ya, Sekte Mo adalah target selanjutnya bagi kelompok jahat ini. Sedangkan di sisi lainnya di kota yang sebelumnya, kota Yellow Spring saat ini Lu Xiaogi dia baru bangun dari tidurnya dan dia pun merasa kalau ini sungguh sangat hal yang sangat menyegarkan. Tapi di sini Lu Xiaogi ternyata dia tidak keluar dari kamarnya sendiri, tapi dia ternyata sebelumnya pada malamnya nyelinap masuk ke dalam kamar dari Nona Xian. Dan di sini Nona Xian dia agak sedikit khawatir jika saja nanti Dongli tahu, takutnya Dongli bakal merepet. Dan untuk Lu Xiaogi dia juga lupa kalau ternyata Dongli ada di kamar sebelah. Padahal sebelumnya dia juga udah mencoba untuk memasang sebuah pelindung agar tidak kedengeran. Tapi ketika dia ingat defenses yang dimiliki oleh Dongli sungguh sangat tajam, membuatnya jadi rada-rada takut juga ketika dia nanti takut kepergok sama adiknya. Tapi di sini Lu Xiaogi ketika dia mencoba untuk dapat menenangkan diri, di sini dia pun kepergok dong, betul kepergok sama Dongli yang membuat Lu Xiaogi dia pun juga sempat takut jika saja nanti adiknya bakal marah. Itu benar-benar akan membuat harga diriku sebagai kakak. Tapi ternyata Dongli alih-alih dia marah di sini dia nggak marah, dia biasa aja. Justru dia kini mulai merestui hubungan Lu Xiaogi dan juga Nona Xian yang membuat Lu Xiaogi tentunya jadi bingung lah. Apalagi saat ini Dongli dia sepertinya memang telah merestui hubungan Lu Xiaogi dan juga Nona Xian. Dan untuk Dongli dia juga mengatakan kepada Lu Xiaogi untuk tidak pernah masuk lagi ke dalam kamar dari Nona Xian malam-malam. Nanti kasihan Nona Xian nggak bisa tidur nyenyak akibat ulah dirimu. Atau jangan-jangan Nona Xian justru nggak bisa tidur jika tanpa dirimu. Ucap dari Dongli yang membuat Nona Xian dia pun jadi malu. Dia pun takut jika Dongli nanti pikirannya jadi liar, pikir dari Nona Xian. Dan untuk Dongli dia pun tidak peduli dengan itu semua, karena saat ini hatinya juga sudah tenang, mulutnya sudah baik-baik aja, dan dia juga telah mengkonfirmasi kalau Nona Xian sungguh sangat baik dengan dirinya, dengan muridnya, dan juga dengan kakaknya. Jadi saat ini Dongli dia tidak lagi memiliki sebuah penyesalan. Dia benar-benar dapat menerima Nona Xian pada akhirnya sebagai kakak iparnya. Namun ternyata kini kamar mereka pun sebelah-sebelahan dong. Karena memang saat ini Nona Yun-Er dia pun membuka pintu kamarnya. Dan ternyata mereka sebelah-sebelahan. Dan di sini Nona Yun-Er dia pun sepertinya tidurnya dengan cukup nyenyak, yang membuat Dongli sungguh sangat senang. Dan ketika Dongli bertanya apakah gadis ini telah kembali normal, ya di sini Nona Yun-Er dia pun mengatakan kalau semuanya sudah tenang berkat dari bimbingan dari Master Sekte. Walaupun sebelumnya dia mengakui kalau dia hampir saja menyimpang, tapi pada akhirnya hati daunnya justru semakin kuat berkat bimbingan dari Lu Xiaogi, yang membuat Dongli tentunya sungguh sangat senang. Dan karena memang masalah yang ada di tempat ini udah selesai, di sini Dongli memutuskan untuk segera kembali pulang aja. Sedangkan di sisi lainnya di sektemu saat ini Lu Wobing dia sedang masak, dia sedang mengulenin makanan, sedang membuat sebuah roti. Namun seperti biasa Lu Wobing sembari dia bikin makanan dia juga menghayal yang enggak. Dan ini adalah kebiasaan dari Lu Wobing. Dan untuk murid dari sektemu yang lainnya itu Xiaoqiu, ternyata saat ini dia sedang turu. Dan ketika dia sedang turu tiba-tiba aja
ada sesuatu yang membuat sektemu ini bergetar, dan itu jelas mengejutkan bagi gadis kecil ini yang sedang turun. Dan ternyata getaran itu terjadi tidak cuma sekali tapi berkali-kali, dan itu jelas mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini, dan itu jelas membuat mereka pun sadar kalau sepertinya mereka juga sedang diserang. Dan ternyata hal itu benar adanya karena saat ini di luar sana di area pembatas, area pelindung saat ini area pelindung dari sektemu sedang dihancurkan. Coba dihancurkan oleh sosok monster yang ada di tempat ini. Monster yang ternyata dikirim oleh mereka para kultivator iblis datang untuk dapat menghancurkan sektemu. Dan ternyata kali ini salah satu dari mereka bernama Fei Bing yang merupakan kultivator iblis. Dan di tempat inilah dia pun sungguh sangat senang karena ini adalah waktunya bagi mereka untuk dapat menghancurkan sektemu yang merupakan sekte yang akhir-akhir ini namanya sungguh sangat terkenal. Tapi di sini dia juga sedikit agak kesal dengan rekannya yang bernama Feng Long yang saat ini udah pergi hilang gak tahu kemana. Padahal mereka mendapatkan tugas untuk segera menghancurkan tempat ini. Tapi di sini dia juga tahu kalau sektemu adalah bagian dari sekte milik Lu Xiaoqi, yang artinya jika dia dapat menangkap Lu Xiaoqi dan juga menghancurkan sektemu itu akan membuat reputasinya benar-benar meningkat, dan itu jelas membuatnya sungguh sangat senang. Tapi setelah melakukan sebuah serangan yang cukup kuat, tapi di sini kenapa susunan formasi enggak hancur juga, yang membuat gadis ini tentunya sungguh sangat bingung. Hei, apa yang terjadi dengan susunan pelindung ini? Kenapa susunannya begitu kokoh? Ucap dari orang ini yang sungguh sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena kali ini sungguh sulit bagi mereka untuk dapat menembus ini semua. Bahkan saat ini mereka juga telah melakukan sebuah serangan dari 4 sudut mata angin yang berbeda, tapi tetap pertahanannya sungguh sangat kuat, tidak mudah untuk dapat ditembus. Dan ini adalah sesuatu yang membuat gadis ini dia pun bingung. Hei, sebelumnya aku pernah mendengar kalau Lu Xiaoqi dia adalah ahli yang sangat luar biasa dalam hal teknik berpedang, tapi aku belum pernah mendengar kalau dia adalah ahli dalam sebuah formasi. Apakah jangan-jangan di sekte ini ada sesuatu ataupun seseorang yang merupakan ahli dalam sebuah formasi, atau ada seseorang dari sekte pedang yang memasang formasi di tempat ini? Pikir dari gadis ini yang cukup bingung ketika demonic beast miliknya mencoba untuk dapat menghancurkan ini, kagak bisa, sulit untuk dapat dihancurkan. Tapi di sini dengan koordinasi yang akan dilakukan oleh demonic beast atas perintah dari dirinya, dia akan memaksimalkan seluruh demonic beast yang dia miliki untuk segera menghancurkan tempat ini, susunan formasi itu. Sedangkan di dalam sana para murid-murid dari sektemu mereka pun tahu kalau ini sungguh sangat mengganggu karena ini membuat tempat ini sungguh sangat bergetar. Tapi di sini mereka juga tahu kalau susunan formasi yang mereka miliki sungguh sangat kuat, karena master mereka pun sebelumnya mengatakan susunan formasi ini tidak akan mungkin dapat dihancurkan oleh mereka yang ranahnya ada di bawah rank 7. Jadi tidak akan mungkin dapat dihancurkan dengan cukup mudah. Tapi dengan efek getaran yang seperti ini, mereka pikir kalau sepertinya para penyerangnya juga mungkin aja lebih kuat daripada rank 7. Dan jika itu benar, di sini Hiting dia pun meminta kepada adik-adik juniornya untuk segera pergi mengungsi, dan dia akan mencoba untuk dapat menahan waktu, mengulur waktu untuk mereka melarikan diri. Tapi di sini untuk Luo Bing dia pun mengatakan kalau dia tidak akan mungkin pergi. Dia akan melakukan segalanya untuk dapat melindungi sektemu, karena sebelumnya dia telah mendapatkan sebuah tugas yang diberikan oleh Lu Xiaoqi untuk dapat melindungi tempat ini, dan dia akan melakukan segalanya dengan semua yang dia miliki, ucap dari Luo Bing. Tapi untuk Xiaoqiu, dia mah santuy aja karena dia yakin dan percaya dengan apa yang telah diciptakan oleh masternya. Senior, sudahlah, jangan terlihat begitu muram, seolah-olah kalau kita akan berakhir aja. Kenapa kalian terlalu khawatir? Formasi master ini sangat kuat dan dapat bertahan dengan lama, ucap dari Xiaoqiu yang terlihat sungguh sangat santai. Tapi melihat Xiaoqiu yang sungguh sangat santai, percaya diri, tentunya membuat mereka pun bertanya bagaimana bisa gadis kecil ini sangat yakin seperti itu. Bahkan saat ini formasi yang ada di luar sana juga sudah mulai retak, ucap dari mereka. Tapi untuk Xiaoqiu dia berujar, yap, aku dapat tenang karena aku tahu segalanya. Kalian ini sepertinya tidak terlalu dekat dengan master, jadi wajar jika kalian tidak mengetahuinya. Tapi berbeda dengan diriku, aku dekat dengan masterku, ucap dari Xiaoqiu yang saat ini dia menggunakan teknik spiritual angin miliknya seperti Lu Xiaoqi. Waduh. Dan ternyata di sisi lainnya, di luar dari sektemu, ada seseorang yang sebelumnya telah pergi meninggalkan gadis yang sedang menyerang sektemu, dan ternyata itu adalah pria ungu ini, dimana saat ini dia pun membuka sebuah pesan bambu yang sebelumnya telah dia dapatkan dari master sekte Li Sui Feng, dan ternyata misinya adalah menggunakan sebuah soul jade untuk dapat merubah sisa-sisa orang-orang yang telah mereka kalahkan sebelumnya sebagai pasukan. Dalam arti lain, mereka akan menciptakan para zombie-zombie untuk dapat menghancurkan dari sektemu. Wow,
Ini jauh menghibur, ucap dari orang ini. Maka terlah dia pun kini menggunakan benda ini yang telah disiapkan oleh Master Sekte untuk membangkitkan mereka para zombie-zombie yang telah mereka kalahkan sebelumnya. Dan dengan menggunakan benda inilah kini para zombie-zombie itu mulai dapat bangkit kembali. Bangkit kembali untuk dapat menyerang Sektemu. Dalam arti lain, Sektemu akan diserang oleh para zombie-zombie itu. Sedangkan di area luar dari Sektemu ternyata susunan pertahanan yang telah diciptakan oleh Dongli juga udah mulai retak. Dan melihat itu semua tentunya sangat-sangat membanggakan, menyenangkan bagi gadis ini. Ya, teruslah menyerang, pelindungnya akan segera hancur, ucap dari gadis ini. Dan ternyata hal itu benar adanya, tidak butuh waktu lama lagi. Kini susunan formasi itu dapat dihancurkan oleh mereka. Dan ketika susunan pertama telah dihancurkan, di sini mereka pun langsung mencoba untuk dapat melakukan sebuah inisiasi menyerang Sektemu. Tapi ketika mereka telah masuk ke dalam area dari Sektemu, mereka pun ternotis dengan apa yang mereka lihat. Ini ada yang salah dengan pelindung Sektemu ini, ucap dari orang ini. Dan ketika mereka melihat kalau ternyata kini Sektemu ternyata tidak cuma memiliki satu susunan lapisan pelindung. Ada lapisan lainnya kah? Ucap dari mereka semua. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Shaggy berserta dengan para ciwi-ciwi ini di sini. Nona Xian dia pun bertanya kepada Dongli kalau sebelumnya Dongli selalu aja mengganti susunan formasi pelindung yang ada di sekitaran dari Sektemu. Karena ketika dia mau masuk selalu aja lapisannya ganti-ganti, dan itu membuatnya pun bertanya kenapa Dongli melakukannya. Bukankah buat aja satu yang kokoh, kenapa harus ganti-ganti? Tanya dari Nona Xian. Dan untuk Dongli dia pun mengatakan kalau dirinya memiliki alasan tertentu. Dan apa yang ditanyakan oleh Nona Xian juga dibetulkan oleh Nona UR. Dia pun juga bertanya-tanya kenapa masternya ini mengganti terus susunan formasi yang ada di bagian dari Sektemu. Karena memang ketika dia sebelumnya ingin masuk dia juga nyangkut, nggak bisa masuk. Dan untuk Dongli dia pun mengatakan kalau sejatinya dia tidak mengganti susunan formasi yang ada di Sektemu, tapi malah dilapis, ucap dari Dongli yang tentunya mengejutkan bagi mereka. Apa? Dilapisin? Ya. Hal itu pun dibenarkan oleh Shaggy. Dan di sini Shaggy dia juga bertanya kepada Dongli berapa lapis yang udah dibikin oleh Dongli. Dan untuk Dongli dia pun mengatakan kalau dia telah memasang 7 lapis. Ya, 7 lapis. Waduh, Dongli ternyata memasang 7 lapis lapisan pelindung di bagian dari luar Sektemu. Dan itu jelas mengejutkan bagi mereka semua. Apa? 7 lapis? Dan itu jelas tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Bahkan untuk sekte besar aja seperti sekte yang ada di Bezo, Gunung Chinkyu, lapisannya cuma 2. Dan 2 itu juga milik dari saintis. Kalau bagian dari sekte cuma 1, tapi kenapa Sektemu sampai 7 lapis? Dan itu jelas membuat mereka jadi bingung. Dan untuk Dongli dia pun mengatakan kalau dia alasan kenapa bikin 7 lapis karena sebelumnya ada orang asing yang tiba-tiba aja datang ke Sektemu dan mengantarkan sebuah teknik formasi pelindung baru, ucap dari Dongli yang mengejutkan bagi mereka semua. Apalagi Dongli mengatakan kalau susunan formasi itu didapatkan dari orang yang menemukannya di tepi jalan, dan itu jelas membuat mereka semua jadi bingung dengan apa maksud dari ini semua. Tapi tiba-tiba aja di sini Dongli dia pun merasakan ada sebuah kejanggalan yang terasa oleh dirinya. Dan di sini Dongli dia pun langsung keringat dingin dan dia juga berucap melihat Dongli yang sepertinya agak sedikit panik, tentunya membuat mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dongli, ada apa? Tanya dari mereka. Di sini Dongli dia pun mengatakan kalau saat ini susunan formasi pelindung lapisan pertama telah dihancurkan oleh seseorang. Ucap dari Dongli yang membuat mereka jadi terkejut. Apa? Telah dihancurkan? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Dongli. Di sini Dongli dia pun mengatakan kalau sepertinya susunan formasi yang telah dia pasang telah dihancurkan oleh seseorang, dan sepertinya ini adalah orang yang sangat-sangat kuat karena susunan lapisan yang telah dia bangun minimal mereka harus ada di rank 7 untuk dapat menghancurkannya. Bahkan bukan cuma rank 7 biasa, tapi di rank 7 lapisan ketiga barulah orang itu dapat menghancurkan susunan formasi yang telah dia pasang. Apalagi jika itu hanya satu orang tentunya tidak bisa, tapi harus diserang melalui 4 arah yang berbeda. Ucap dari Dongli yang membuat Nona Xian jadi tambah bingung. Bagaimana bisa Dongli membangun sebuah susunan formasi yang sangat kompleks seperti itu? Apa? Bagaimana bisa dia melakukannya? Apakah dia benar-benar seorang gadis muda berusia 20 tahun kah? Ucap dari Nona Xian yang tidak habis pikir dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dongli yang sungguh luar biasa dalam hal susunan formasi. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Dongli juga mengejutkan bagi Nona Yun Er. Padahal sejatinya dia juga adalah seorang ahli formasi. Dia tidak menyangka kalau ternyata masternya terlalu edan untuk dirinya. Namun karena dia adalah seorang ahli formasi juga, dia pun tahu kalau saat ini Dongli memang agak sedikit terlihat agak panik, tapi sejatinya pasti Dongli dia sedang kondisinya baik-baik aja dan juga kalem. Tapi yang menjadi masalahnya adalah para penyusup itulah yang akan masuk dalam sebuah masalah. Ucap dari gadis ini yang paham betul dengan pikiran yang dimiliki oleh Dongli.
Tapi di sini untuk Dongli dia pun tidak bisa membiarkan ada seorang penyusup yang berani-beraninya menyerang sekte Mo, yang membuat kini Dongli dia pun langsung menyiapkan sebuah susunan formasi lainnya untuk dapat mempercepat tempat ini, dan dia ingin segera kembali pulang ke sekte Mo, ingin melihat siapa yang coba berani menembus pertahanan yang dia bikin. Namun sebelum Dongli dia memasang susunan formasi untuk mempercepat benda terbang ini, di sini Dongli dia juga meminta kepada Lee Seolgi untuk membuat susunan pertahanan karena akan mengakibatkan angin yang sangat kencang, dan itu takut membuat Nona Yun-Er dia terluka, dan itu membuat Lee Seolgi dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Baiklah, aku akan membuka domainku, ucap dari Lee Seolgi. Tapi di sini alih-alih Lee Seolgi yang melakukannya, di sini Nona Xian lah yang akan melakukannya, memasang susunan formasi pelindung. Dan setelah Dongli dia menyiapkan semuanya, di sini Nona Xian dia pun sama menyiapkan segalanya. Dan untuk Nona Xian dia pun meminta kepada Dongli untuk fokus saja pada percepatan, dan untuk pertahanan serahkan padaku, ucap dari Nona Xian, yang membuat Lee Seolgi jadi bingung lah. Apa-apaan ini mereka berdua? Kenapa jadi begini? Tapi ya sudahlah. Dan untuk Dongli tentunya dia sungguh sangat senang. Baiklah kalau begitu aku mengandalkanmu kak, ucap dari Dongli, yang membuat Nona Xian sungguh sangat senang ketika dia dianggap kakak oleh Dongli. Dan ketika Dongli dia telah menyiapkan segalanya dan Nona Xian telah siap pula, di sini dengan sungguh sangat cepat benda ini dapat melesat layaknya seperti rudal, buset kenceng banget, yang membuat di tempat lain ada seorang pria tua yang sedang santuy tiba-tiba aja kena seruduk dong sama rombongan dari Lee Seolgi dan juga Dongli, yang membuat Nona Yun-Er dia pun meminta maaf kepada orang tua itu. Senior, maaf kami sedang buru-buru, ucap dari Nona Yun-Er. Dan untuk benda terbang ini memang melesat dengan sangat cepat, dan ini terlihat sangat laju sekali, yang membuat Lee Seolgi yang melihatnya dia agak sedikit ngeri sedap juga. Tapi di sini Lee Seolgi dia tidak khawatir jika sekte Mo dapat ditembus. Namun yang menjadi pertanyaan bagi Lee Seolgi adalah siapa yang berani melakukannya, menembus bagian pertahanan dari sekte Mo, menyerang sekte Mo, karena mau bagaimanapun sekte Mo ada di bawah pelindungan dari sekte pedang. Dan itu membuat Lee Seolgi dia sempat berpikir apakah pelaku di balik ini semua adalah pria ungu yang sebelumnya itu. Dan jika itu benar, maka perselisihan yang sangat besar pasti akan terjadi, ucap dari Lee Seolgi. Dan apa yang akan terjadi dengan Lee Seolgi dan juga sekte Mo akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Gua take voice ini salah terus coy, capek edan, puasa aus. Biasanya gampang aja, tapi sekarang hari ini lagi nggak mood, jadi kacau gua take voice-nya. Ya curhat dikit. Dah, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.